Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, indahnya keragaman di negeriku, sub tema 3. Adapun mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Simak materinya dengan baik ya. Ingatkah kalian, pada minggu kemarin kita telah belajar berbagai macam gaya, yaitu gaya otot, gaya pegas, dan gaya listrik. Pada kali ini kita akan belajar mengenai gaya magnet. Tahukah kalian apa itu gaya magnet? Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Gaya magnet dapat diartikan pula sebuah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Jika benda tersebut tidak terbuat dari logam, maka benda tersebut tidak akan tertarik oleh magnet. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Sebuah magnet memiliki dua kutub. Yang pertama yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kedua kutub ini saling berlawanan. Jika dua magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Lihatlah gambar yang pertama. Ketika sebuah magnet dengan kutub selatan didekatkan dengan magnet lain yang berkutub selatan pula, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Contohnya pada gambar yang kedua. Ketika kutub utara sebuah magnet didekatkan dengan kutub selatan magnet lain, maka akan terjadi tarik-menarik. Macam-macam bentuk magnet. Bentuk magnet umumnya terdiri dari 6 bentuk. Yang pertama, magnet berbentuk U. Kedua, magnet berbentuk cincin, di mana terdapat lubang di tengah-tengah magnet. Ketiga, magnet butang, atau seperti tabung bentuknya. Keempat, magnet ladam, bentuknya seperti tapal kuda. Kelima, magnet bar. Keenam, yaitu magnet silinder. Contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Gaya magnet dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat petunjuk arah utara dan juga arah selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan juga selatan. Biasanya, kompas digunakan oleh para pendaki ataupun tentara-tentara yang sedang berada di hutan. Gunanya untuk mencari petunjuk arah. Selain pemanfaatan dalam kompas, magnet juga sering kalian temukan pada hiasan di pintu kulkas. Jenis gaya selanjutnya yang akan kita pelajari adalah gaya gravitasi. Tahukah kalian apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda ke arah pusat bumi. Sebagai contohnya, perhatikanlah kedua gambar berikut. Gambar pertama di mana terlihat seorang anak yang sedang melemparkan koin ke atas. Apa yang terjadi setelah koin dilemparkan ke atas? Benar sekali, koin tersebut akan jatuh ke tanah. Lalu kita lihat gambar kedua, di mana sebuah apel jatuh dari atas pohon. Apel tersebut akan jatuh ke arah pusat bumi. Berdasarkan kedua peristiwa tersebut, maka dapat kita lihat bahwa kedua peristiwa tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi,
yaitu gaya tarik suatu benda ke arah pusat bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan, diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Jenis gaya selanjutnya yaitu mengenai gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda saling bersentuhan dan bergesekan berlawanan arah. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda sangat mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan dari sebuah benda. Contoh dari gaya gesek adalah ketika kita menggunakan sepatu roda, maka roda-roda tersebut akan bergesekan dengan lantai. Lalu ketika kita sedang menuruni bukit atau sedang berselancar di atas salju, semakin licin permukaan benda, maka gaya geseknya akan semakin rendah. Lalu ketika kita sedang mengerem sebuah sepeda, terjadi gesekan antara ampas rem dan juga ban sepeda. Itulah yang dinamakan dengan gaya gesek. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar, semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya, gaya gesek antar telapak tangan dengan benda yang dipegang atau digesek, antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.